Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umi Azara, NIM 19136041. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan fisik, kondisi perekonomian dan flora dan fauna yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan menjelaskan kondisi geografis dari Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah terletak di 5 derajat 40 menit sampai 8 derajat 30 menit lintang selatan dan 108 derajat 30 menit sampai 111 derajat 30 menit bujur timur. Luasnya mencapai 32.548 km kubik atau 25,67% luas daratan Jawa Madura. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 km dan dari utara ke selatan 226 km. Batas-batas wilayah dari Provinsi Jawa Tengah adalah di sini kita lihat dari sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Jawa. Kemudian sebelah selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia dan Yogyakarta. Kemudian sebelah baratnya berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dan sebelah timurnya berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Berikutnya topografi. Kondisi topografi wilayah Jawa Tengah beraneka ragam. Dataran rendah yang berpantai pada bagian utara, pegunungan dengan beberapa gunung muda yang masih aktif pada bagian tengah, dan pegunungan kapur di bagian selatan. Jenis tanah di provinsi ini didominasi oleh tanah aluvial, litosol, dan gramosol. Jenis tanah ini tergolong mempunyai tingkat kesuburan relatif baik sehingga membuat pertanian berkembang baik dan menjadi andalan wilayah ini. Iklim dari Provinsi Jawa Tengah termasuk iklim tropis. Suhu udara rata-rata di Jawa Tengah berkisar antara 25,2 Celcius sampai 27,7 Celcius. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Meteorologi Kebumen, yaitu sebesar 3.513 mm, dan hari curah hujan terbanyak tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap 227 hari. Kemudian berikutnya, gunung-gunung yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama ada Gunung Slamet. Ini adalah bentuk dari penampakan dari Gunung Slamet yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Gunung Slamet, predikat atap Jawa Tengah disandang oleh Gunung Slamet yang memiliki ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut. Gunung ini berada di 5 kabupaten yakni Purbalingga, Banyumas, Pamalang, Tegal, dan Brebes. Kemudian berikutnya Gunung Sumbing. Ini adalah penampakan dari Gunung Sumbing yang ada di Jawa Tengah. Memiliki ketinggian 3.370 meter di atas permukaan laut. Puncak Gunung Sumbing menjadi titik tertinggi kedua di Provinsi Jawa Tengah. Gunung ini berada di 3 kabupaten, yakni Tumanggung, Wonosobo, dan Magelang. Sedangkan sungai yang ada di Provinsi Jawa Tengah ada Sungai Bengawan Solo. Ini adalah bentuk dari Sungai Bengawan Solo yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa. Dengan panjang 572 km, memiliki mata air di Pegunungan Sewu, Kabupaten Wonogiri. Sungai ini mengalir ke utara, melintasi kota Surakarta, dan akhirnya menuju ke Jawa Timur dan bermuara di daerah Gresik. Kemudian berikutnya penduduk. Jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2011 tercatat sebesar 32,4 juta jiwa atau sekitar 13,54% dari jumlah penduduk Indonesia. Ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Kemudian perekonomiannya, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berada di kisaran 3,5
59% hingga 5,8% selama hampir 20 tahun terakhir. Struktur perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh 3 lapangan usaha, yaitu industri pengolahan 34,42%, perdagangan besar eceran, dan reparasi mobil sepeda motor 13,74%, serta pertanian, kehutanan, perikanan 13,52%. Kemudian berikutnya adat dan budaya. Nah, di sini yang pertama ada rumah adat. Ini adalah bentuk dari rumah adat Jawa Tengah yang diberi nama dengan rumah adat Joglo. Penduduk Provinsi Jawa Tengah mengenal beberapa jenis rumah adat. Rumah adat Jawa Tengah dibedakan menurut bentuk atapnya. Ada 5 bentuk rumah adat Jawa Tengah, yaitu rumah limasan, joglo atau tikelan, panggangpe, kampung, dan tanjung atau masjid. Kemudian berikutnya pakaian adat. Dan ini adalah penampakan dari bentuk pakaian adat dari Provinsi Jawa Tengah. Pakaian adat daerah Jawa Tengah untuk upacara pernikahan dikenal dengan nama jawi tangkep untuk pria dan kebaya untuk wanita. Selain pakaian tersebut, masyarakat Jawa Tengah juga menggunakan pakaian adat berupa baju batik dan kain jarik yang dipakai pada saat upacara adat. Aksesoris yang digunakan untuk melengkapi pakaian tersebut juga sangat bervariasi, tergantung jenis pakaian dan keperluannya. Kemudian berikutnya di sini flora dan fauna dari Provinsi Jawa Tengah. Flora, tanaman yang menjadi flora identitas dari Provinsi Jawa Tengah disebut dengan bunga kantil. Kantil atau cempaka putih merupakan tanaman yang mempunyai bunga berwarna putih dan berbau harum dengan tinggi pohon mencapai 30 meter. Bunga kantil yang mempunyai nama latin Michelia alba dan masih berkerabat dekat dengan bunga cempaka kuning. Ini adalah bentuk dari penampakan dari bunga kantil. Kemudian berikutnya fauna. Fauna yang menjadi ciri khas dari Provinsi Jawa Tengah adalah burung kopodang. Burung kopodang merupakan burung berkicau yang mempunyai bulu yang indah. Burung kapondang cukup dikenal dalam bahasa Jawa, dalam budaya Jawa, khususnya Jawa Tengah. Selain hanya karena burung kepodang merupakan fauna identitas Provinsi Jawa Tengah, burung kepodang juga sering digunakan dalam tradisi mitoni atau tradisi 7 bulan kehamilan. Nama latin dari burung kepodang adalah Oreops chinensis. Baiklah, sekian presentasi dari saya Umiatul Azhara tentang Provinsi Jawa Tengah. Saya ucapkan terima kasih apabila ada salah kata. Mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.